Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Jikalau hari ini kita masih dapat kembali merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan saat ini terambil dalam Amsal pasal 10 ayat 12 yang berkata demikian, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sekali lagi, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Puji Tuhan, jikalau kita masih terus diingatkan oleh firman Tuhan mengenai kebencian dan juga mengenai pertengkaran, mengenai kasih yang menutupi segala pelanggaran. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kata benci ini tentu saja berlawanan artinya. Dengan apa? Dengan kata kasih. Benci dan kasih ini tidak dapat berjalan bersama-sama. Di mana sesungguhnya keduanya ini mempunyai dampak yang sangat besar. Di mana yang satu negatif dan yang satu lagi positif. Kita tahu bahwa keduanya juga tidak bisa menjadi satu. Kenapa? Sebab jika seseorang memiliki kebencian, sekali lagi dengarkan baik-baik, jika seseorang memiliki kebencian, pasti pada saat itu juga ia tidak akan mampu mengasihi. Orang sudah memiliki kebencian, saat itu juga ia tidak bisa mengasihi orang. Yang ada amarah, yang ada emosi. Namun sebaliknya, jika seseorang mengasihi, maka kebencian tidak ada padanya. Jadi sekali lagi ini dua hal yang berbeda, namun memiliki dampak yang sangat besar. Kebencian ini akan menghasilkan suatu hal yang negatif. Kasih menghasilkan sesuatu hal yang sangat positif. Saudara dikasih Tuhan, dampak negatif dari kebencian adalah menimbulkan yang namanya pertengkaran. Kebencian akan menimbulkan pertengkaran yang hebat, menimbulkan sakit hati. Oleh sebab itu di dalam Amsal pasal 17 ayat 14 memberikan peringatan dengan tegas bahwa memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Sebelum terjadi persoalan yang besar. Kata kebencian ini memiliki arti menganggap bahwa orang lain sebagai musuh. Tentu saja, sekali lagi Bapak Ibu, saya membenci berarti saya sudah menganggap orang yang saya benci ini adalah musuh saya. Sedangkan kata pertengkaran ini memiliki akar kata yang berarti menghakimi, judgment. Lalu dengan demikian, bagaimana orang bisa bersikap baik, orang bisa bersikap mengasihi tanpa membenci? Alkitab berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi kalau orang sudah mencaci saudara, jangan caci maki balik. Orang yang mengutuki saudara, jangan saudara kutuki balik. Tetapi apa? Alkitab dengan tegas mengatakan, kasihilah musuhmu. Ini bukan saya yang menyampaikan hanya sekedar dari mulut saja. Tidak.
Tetapi saya menyampaikan ini karena inilah yang disampaikan, yang dituliskan, yang tertulis di dalam Alkitab. Kita harus kembali kepada Alkitab. Kasihilah musuhmu. Suka tidak suka, mau tidak mau. Sekalipun engkau merasa sesak, tapi engkau harus mengasihi musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Berbuat baik ini bukan berbuat baik yang palsu, tetapi tulus, bukan dengan kepalsuan. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Wow, ini satu kontradiksi, saudara. Bagaimana mungkin saya bisa memberkati atau meminta berkat kepada Tuhan untuk orang yang sudah mengutuk saya, untuk orang yang sudah mencaci maki saya, untuk orang yang sudah merusak rumah tangga saya. Lalu dikatakan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara dapat melihat di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27b sampai 28. Bagaimana bisa saya mengasihi orang yang melukai perasaan saya? Bagaimana bisa saya mengasihi orang yang melukai hati saya? Bagaimana bisa saya mengampuni orang yang sudah merusak rumah tangga saya? Bagaimana bisa saya berdoa bagi orang yang mencaci maki saya? Ada orang mungkin yang mengatakan kau bodoh, tolol, bego. Bagaimana mungkin? Tetapi saudara dikasih Tuhan, inilah perintah. Inilah firman Tuhan. Sekali lagi, inilah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tentu saja. Tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan saat ini dengan tegas mengatakan bahwa jangan pernah simpan kebencian. Karena kebencian akan membunuh karaktermu. Karena kebencian akan membunuh hidupmu. Karena kebencian akan meredupkan kerohanianmu. Jangan pernah simpan rasa dendam. Jangan pernah simpan rasa sakit hati. Tapi lepaskanlah. Ampuni orang yang melukai. Ampuni orang yang sudah menyakitimu. Ampuni orang yang sudah membuatmu menderita. Ampuni orang yang sudah memaki hidupmu. Ampuni orang yang sudah menjatuhkan karirmu. Ampuni. Agar apa? Agar berkat Tuhan turun atas hidupmu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus terus belajar untuk menyimpan kasih dan menebarkan kasih itu kepada banyak orang. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah biarkan kebencian itu menguasai hidupmu. Sekali lagi, jangan pernah membiarkan kebencian menguasai hidup kita. Tentu saja kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengampuni. Kita harus saling menerima perbedaan itu. Kita harus saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Karena Dia, Allah, adalah Allah yang kasih itu. Maha kasih itu. Allah adalah kasih. Sebab kasih menutupi segala pelanggaran. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu. Karena kasih Allah, kasih-Nya yang begitu besar ini, Ia rela turun ke dalam dunia, menjadi sama seperti manusia. Untuk apa?
untuk mengampunimu, untuk membawa engkau masuk ke dalam kerajaan. Untuk apa? Membereskan dosa-dosamu. Karena kasih Allah. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Karena begitu besar kasihnya. Ia tidak mau melihat saudara binasa. Ia tidak menginginkan saudara hidup menderita. Tapi yang Allah inginkan, saudara menerima kasih anugerah itu untuk menikmati kehidupan yang kekal. Sekali lagi, sebab kasih menutupi segala pelanggaran. Dia Allah yang kudus turun ke dalam dunia karena kasihnya begitu besar mencintai saudara dan saya. Dia yang suci turun ke dalam dunia dijadikan berdosa, saudara. Manusia melakukan itu. Dia yang maha suci turun ke dalam dunia, memberikan hidupnya, berada di tengah-tengah manusia, agar manusia yang berdosa ini disucikan. Agar Anda dan saya disucikan. Sekali lagi, sebab kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Kasih menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan. Kasih menghindarkan kita dari perbuatan dosa, yaitu dengan membenci saudara kita, membenci sahabat kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebencian merupakan hal yang sangat-sangat serius. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dengan jelas mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi sekali lagi, saudara harus kembali perhatikan. Hiduplah di dalam kasih Kristus. Hiduplah dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Buang kebencian itu. Hancurkan kebencian itu. Dan ingat, jangan sampai kebencian ini menguasai seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, mari buang kebencian, taburkan kasih, doakan musuhmu, minta berkat atas orang-orang yang melukaimu. Saya percaya ketika saudara melakukan ini, melakukan firman ini, wow, hidupmu akan berdampak. Hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap semangat. Masih ada Yesus, masih ada jawaban, masih ada Yesus, masih ada harapan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.